Oke, gak rata, gak rata, gak rata, gak rata, dan gak rata. Untuk link dari semua base yang ada di video ini sudah saya sertakan di deskripsi video, atau bisa juga cek di pin komentar. Base nomor 1. Jika kamu sedang mencari base war dan dengan tujuan menahan serangan dari permainan Queen Walk, base ini adalah jawabannya. Karena dengan memakai base ini bisa dipastikan musuh yang menggunakan strategi permainan Queen Walk akan sangat pusing. Kenapa? Jawabannya karena banyaknya area tembok putus pada base ini, yang mana area tembok putus seperti ini tidak jarang membuat permainan Queen Walk musuh gagal. Dikarenakan untuk permainan Queen Walk-nya gagal masuk ke area dalam dari base kita ini. Nah, tapi nanti mungkin ada yang bakalan komen kayak gini, ya kan bisa diperlebar bang temboknya dengan permainan wall breaker gitu, supaya hero ratunya bisa lebih mudah untuk masuk ke dalam base-nya. Oke, kalau memang menurutmu seperti itu, kamu coba sendiri main wall breaker di base lawan yang ada posisi tembok putusnya. Harusnya kamu paham apa yang saya maksud. Dan oke lah, untuk saran bantuan klan kastil yang saya rekomendasikan pada base kali ini adalah minion super plus hunter. Base nomor 2. Oke, untuk base ini sebenarnya hampir sama dengan konsep base sebelumnya, yaitu dengan base banyaknya area tembok putus. Jadi saya rasa untuk kelebihan dari base tembok putus nggak usah saya bahas lagi lah ya, karena sudah saya bahas sebelumnya. Nah, namun salah satu kelebihan dari base ini adalah base-nya berbentuk simetris. Jadi untuk base dengan bentuk simetris seperti ini kadang sangat mengecoh sekali untuk musuh yang bermain pasukan spam. Entah pasukan spam udara seperti naga misalkan, ataupun pasukan darat seperti Golem Witch. Karena jika sampai musuh menurunkan pasukannya dari area sudut base, contohnya seperti area sini, area sini, area sini, atau area sini, sudah bisa dipastikan pasukannya akan menyebar. Dan apa yang akan terjadi pada pasukan yang tersebar? Yap, betul, menjadi lemah. Dan jika pasukan lawan menjadi lemah, apa yang akan terjadi lagi? Yap, betul, pertahanan kita akan jadi lebih mudah untuk menghabisi pasukan lawan tersebut. Dan oke lah, untuk saran bantuan klan kastil yang saya rekomendasikan pada base kali ini adalah minion super atau Titan Electro. Base nomor 3. Oke, masih dengan konsep base yang hampir mirip lagi, yaitu base tembok putus dan juga base simetris. Dan lagi-lagi untuk kelebihan dari base tembok putus dan juga base simetris nggak usah saya bahas lagi lah ya, karena sudah saya kasih tahu di pembahasan base nomor 1 dan 2 barusan. Nah, namun di sini kita fokus kepada kelebihan dari base ini, yaitu penempatan posisi Town Hall yang berada di pinggir base. Nah, mungkin nanti ada yang akan berpikir seperti ini, loh, TH yang ditaruh di pinggir kayak gitu, apa kelebihannya gitu? Bukannya kayak malah membuat base-nya menjadi lemah gitu? Karena musuh bisa dengan mudah mendapatkan bintang. Ya, antara bener dan nggak bener juga sih. Masalahnya TH yang ditaruh di pojokan kayak gini tentunya ya bukan tanpa alasan gitu. Tentunya ada maksud dan tujuannya gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah dengan sengaja memancing musuh menyerang dari arah Town Hall sini. Lalu secara tidak langsung membiarkan Eagle Artillery menjadi target akhiran. Dan pasti kalian sudah terbayangkan apa yang akan terjadi jika Eagle Artillery dijadikan target akhiran, yaitu pasukan kalian semenjak pertama kali diturunkan itu akan terus-terusan ditarget dan juga diserang oleh Eagle Artillery. Pokoknya sampai menjadi debu. Dan oke lah, untuk saran bantuan klan kastil yang saya rekomendasikan pada base kali ini adalah minion super atau juga lava atau golem ace. Base nomor 4.
Nah, oke, jika kalian sedang mencari base yang bisa menahan serangan musuh yang bermain pasukan spam, saya rasa base ini adalah jawabannya. Karena di sini kalau kita lihat, posisi penurunan pasukan spam yang paling masuk akal itu cuma ada dua area, yaitu dari area sini atau dari area sini. Yang mana keduanya sama-sama memiliki resikonya masing-masing. Jika menurunkan dari area TH, maka konsep base dari nomor sebelumnya akan berlaku juga, yaitu Eagle Artillery akan menjadi target akhiran. Dan mungkin resiko dari Eagle Artillery dijadikan target akhiran juga nggak usah saya bahas lagi, karena sebelumnya sudah saya bahas gitu. Nah, tapi bagaimana jika kita balik? Penurunan pasukan kita mulai dari Eagle Artillery. Tujuannya ya supaya Eagle Artillery secepatnya dihancurkan, dan tentunya untuk mengamankan pasukan dari serangan si Eagle Artillery ini. Ya mungkin itu terdengar masuk akal, tapi jangan lupakan Tonhal yang akan menjadi target akhiran ini. Karena lagi-lagi jika Tonhal ini tidak berhasil dihancurkan, maka bisa menjadi faktor utama mendapatkan 1 bintang. Dan oke lah, untuk saran bantuan klan kastil yang saya rekomendasikan pada base kali ini adalah Titan Electro atau juga Golem Ace. Base nomor 5. Nah, oke, jika kamu sedang mencari base yang bisa berpotensi besar untuk musuh yang menyerang base kamu, hanya bisa mendapatkan 1 bintang saja, mungkin ring base adalah jawabannya. Nah, tapi beberapa hari yang lalu ada yang komen kalaunya ring base seperti ini sangat rawan sekali diserang menggunakan strategi Blizzard. Mungkin itu memang ada benarnya, dan saya pun sadar akan hal itu. Makanya di sini untuk ring base yang saya bagikan di channel ini, itu pasti sudah saya modifikasi lagi, entah dari posisi penempatan bangunannya maupun jebakannya, seperti contoh pada base ini. Saya rasa jika kalian juga user Blizzard seperti saya, setelah melihat posisi penempatan jebakan balon hitam pada base ini, mungkin kalian akan langsung terbayang bagaimana kagetnya lawan yang menyerang base ini. Karena saya rasa posisi penurunan permainan Blizzard yang paling masuk akal adalah dari area sini ataupun ya dari area sini gitu. Karena posisi penempatannya akan bisa lebih mendapatkan banyak value. Dan oke lah, untuk saran bantuan klan kastil yang saya rekomendasikan pada base kali ini adalah Titan Electro atau juga Golem Ace. Base nomor 6. And then ya, seperti biasa, base bonus di akhiran. Mungkin buat kalian yang baru naik ke TH13 atau mungkin udah di TH13 dan udah max dan pengen stay selamanya di TH13, mungkin base ini bisa kalian pakai gitu. Karena selain enak dilihat gitu ya kan, buat kalian yang baru naik ke TH13 tentunya dengan base ini itu juga akan jauh lebih mempermudah kalian untuk menyeleksi bangunan yang pengen di-upgrade gitu. And then ya, gua Padli will be back. Semoga